Di sebuah desa kecil, hiduplah seorang ibu bernama Ibu Sari. Sejak suaminya meninggal, ia harus berjuang seorang diri membesarkan anak sematawayangnya, Raka, yang masih duduk di bangku sekolah menengah. Setiap pagi buta, sebelum ayam berkokok, Ibu Sari sudah berangkat ke pasar untuk berjualan gorengan. Tangan tuanya terbakar minyak panas, kakinya pegal berdiri berjam-jam, tapi ia tetap tersenyum ketika ada pembeli. Ia tahu, setiap rupiah yang terkumpul adalah jalan bagi anaknya untuk tetap sekolah. Raka sering merasa iba. "Bu, kalau uangnya tidak cukup, aku bisa berhenti sekolah dulu," katanya suatu malam. Ibu Sari terdiam, matanya berkaca-kaca. Ia mengusap kepala Raka dengan lembut. "Jangan pernah bicara begitu, Nak. Sekolahmu adalah mimpi ayahmu. Selama ibu masih bisa berdiri, kamu harus terus belajar." Namun, ada hari-hari ketika dagangan Ibu Sari tak laku. Ia pulang dengan keranjang masih penuh, tubuh lelah, dan dompet kosong. Malamnya ia menangis pelan, agar Raka tak mendengar. Tapi esok harinya, ia tetap berangkat lagi, seolah tak pernah kalah oleh hidup. Raka tak tahu, betapa sering ibunya menahan lapar demi bisa membayar uang sekolahnya. Ia hanya tahu, setiap kali melihat senyum ibunya, ada kekuatan yang membuatnya ingin belajar lebih giat. Dan Ibu Sari, dalam setiap doa malamnya, hanya memohon satu hal. "Ya Tuhan, biarlah aku yang lelah, asal anakku kelak bisa hidup lebih baik." Subuh baru saja merekah. Di dapur rumah kecil beratap seng, Ibu Sari sudah sibuk menyiapkan adonan tepung. Tangan tuanya lincah membentuk pisang goreng dan tempe mendoan. Api kompor minyak tanah menyala redup, menerangi wajahnya yang basah oleh keringat meski udara masih dingin. Setiap pagi ia melakukan rutinitas yang sama, menyiapkan dagangan untuk dijual di pasar. Semua itu dilakukannya demi Raka, anak sematawayang yang kini duduk di bangku kelas 2 SMP. "Bu, nggak usah terlalu capek, biar aku bantu gorengnya," ujar Raka yang baru bangun. Ibu Sari menoleh, tersenyum, lalu menggeleng. "Kamu sekolah saja yang rajin, Nak. Biarkan ini urusan ibu. Ilmu lebih berharga daripada minyak goreng panas ini." Raka terdiam, menunduk. Ia tahu ibunya sudah terlalu sering bekerja hingga larut malam, lalu bangun sebelum fajar. Namun, setiap kali ia menawarkan bantuan, jawaban ibunya selalu sama, "Belajarlah, Nak, itu yang terpenting." Di pasar, Ibu Sari berdiri di balik gerobak kecilnya. Suara pedagang lain bersahut-sahutan, orang-orang berlalu lalang dengan wajah terburu. Di antara hiruk-pikuk itu, Ibu Sari memanggil pelanggan dengan suara ramah meski hatinya sering diliputi cemas. Apakah dagangan hari ini akan habis? Apakah cukup untuk bayar uang sekolah Raka? Ada hari-hari ketika gorengannya laris, tetapi lebih sering ia pulang dengan keranjang masih separuh penuh. Tubuh lelah, langkah gontai, dan kantong hampir kosong. Malam itu, ia duduk di ruang kecil rumah mereka. Lampu bohlam redup menerangi wajahnya. Ia menatap Raka yang sedang belajar di meja kayu reot. "Bu," suara Raka lirih. "Kalau uangnya nggak cukup, aku bisa berhenti sekolah dulu. Nanti kalau sudah kerja, aku bisa bantu ibu." Kata-kata itu menusuk hati Ibu Sari. Ia menahan air mata, lalu mendekati anaknya. Dibelainya rambut Raka dengan tangan yang kasar oleh minyak dan panas. "Raka, jangan pernah bilang begitu. Selama ibu masih bisa berdiri, kamu harus sekolah. Itu satu-satunya jalan agar hidupmu nanti nggak seberat hidup ibu." Air mata Raka jatuh. Ia memeluk ibunya erat. Saat itu ia berjanji dalam hati, akan belajar sungguh-sungguh, agar kelak bisa membalas semua jerih payah perempuan yang paling dicintainya. Malam-malam berikutnya, meski lelah, Ibu Sari selalu menatap anaknya yang belajar dengan senyum tipis. Hatinya bahagia, meski tubuhnya sering nyeri, meski perutnya kadang kosong karena uangnya habis untuk membayar buku atau seragam sekolah. Dan di setiap doa malamnya, suara lirih itu selalu sama. "Ya Allah, biarlah aku yang letih, biarlah aku yang lapar, asal anakku kelak bisa hidup lebih baik." Tahun demi tahun berlalu, Raka tumbuh menjadi anak yang tekun. Ia selalu mengingat janji pada dirinya sendiri, belajar sebaik mungkin agar bisa membuat ibunya tersenyum lega. Ibu Sari semakin menua, rambutnya memutih, tubuhnya sering sakit-sakitan. Namun ia tetap memaksa berjualan gorengan setiap pagi.
Ketika ada orang yang bertanya kenapa masih bekerja di usia senja, ia hanya tersenyum. Karena anak saya masih butuh saya. Hingga suatu hari, setelah perjuangan panjang, Raka lulus kuliah dengan beasiswa. Di kampus, ia berdiri di atas panggung mengenakan toga. Suaranya bergetar saat menyebut nama ibunya dalam pidato kelulusan. "Ibu, ini untukmu. Semua lelahmu, semua air matamu, tak pernah sia-sia." Ibu Sari duduk di antara para undangan, mengenakan kebaya sederhana. Matanya berkaca-kaca, dadanya bergetar menahan tangis bahagia. Tangannya yang kasar karena minyak panas dulu, kini gemetar meremas ujung kain kebayanya. Ia tak menyangka, anak yang dulu hampir putus sekolah kini berdiri dengan gagah di hadapan ribuan orang. Setelah acara usai, Raka turun dari panggung dan berlari memeluk ibunya. Ia sujud di pangkuannya. Air matanya membasahi kain kebaya itu. "Bu, sekarang gantian aku yang akan berjuang untuk ibu." Ibu Sari tak mampu berkata apa-apa. Hanya air mata dan senyuman yang keluar. Senyum yang dulu ia sembunyikan di balik lelah, kini berubah menjadi senyum lega penuh syukur. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup, Ibu Sari merasa bahwa semua rasa sakit, semua lapar, semua keringat dan air mata akhirnya terbayar lunas.